Maka beruntunglah orang-orang yang diberi rezeki oleh Allah sampai di usia muda, yang oleh Allah masa ini disebut sebagai masa quwwah. Ada masa dha'fan, ada masa lemah, ada masa kuwatan, masa kuat, dan ada masa dha'fan wa syaibah, masa lemah dan beruban. Maka adik-adik ini sedang pada masa kuat. Kuat apanya? Kata para ulama, ya kuat pikirnya, kuat rasanya, kuat fisiknya. Segala sifat kekuatan atau segala aspek kekuatan ada pada diri pemuda, remaja. Maka pada diri para remaja ini pulalah, pemuda ini pulalah tergantung nasib suatu umat, suatu bangsa, suatu negara. Kalau kita ingin tahu umat ini kuat apa enggak, lemah atau tidak, cek para mudanya, anak mudanya. Kalau kita ingin tahu satu bangsa ini akan berhasil atau tidak, tengok anak-anak mudanya. Apa yang sedang mereka pikirkan, apa yang sedang mereka gelisahkan, apa yang sedang mereka cita-citakan. Maka apa yang sedang kamu pikirkan, apa yang sedang kamu renungkan, gelisahkan, itu bukan hanya berpengaruh kepadamu, tetapi juga kepada bangsa dan umat ini. Kalau yang kamu gelisahkan adalah bagaimana cara bebaskan Masjid Al-Aqsa, lagi terjajah, sedang diinjak-injak oleh Zionis. Bahkan tadi malam atau kemarin ada satu laporan, ada polisi Israel sudah naik ke Qubatus Sokhro, bukan Qubatus Sokhro, naik ke Masjid Kibli. Jadi ini ada Masjid Kibli, tahu Masjid Kibli ya? Mana? Yang hitam, betul. Di wilayah mana itu? Di kompleks Masjid Al-Aqsa itu ada Qubatus Sokhro yang warnanya emas. Itu kalau ditarik garis ke arah Masjidil Haram, itu maka nanti ada namanya Masjid Kibli. Disebut Kibli kata ulama karena itu masjid menghadap ke arah kiblat, dilihat dari Qubatus Sokhro. Allah alam bisawab. Nah, itu dinaiki oleh beberapa tentara atau polisi Israel. Kita nggak tahu mereka sedang punya rencana busuk apa lagi. Kalau yang kita atau yang anak-anak muda gelisahkan adalah bagaimana cara menolong saudara-saudaranya di Rohingya, di Uighur, di Kashmir. Mereka sedang dijajah, buru-buru mau ngaji, bahkan memelihara jenggot saja bisa dimusuhi. Buru-buru mau membuat pondok pesantren, bahkan memberi nama anaknya dengan nama Islam saja bisa dimusuhi. Buru-buru, tahu buru ya? Buru-buru. Ya, bagaimana memikirkan punya seragam seperti kalian ini, putih, hijau. Bahkan untuk tinggal saja mereka tidak ada. Saudara-saudari kita di Rohingya khususnya di Arakan bahkan tidak bisa memiliki warga negara, tidak diakui sebagai warga negara. Kebayang tidak? Adik-adik tidak diakui sebagai warga negara Indonesia. Ini cuma numpang di Indonesia ini. Maka jutaan saudara kita Rohingya mengalaminya. Kemarin ada sekitar 90-an yang kemudian berhasil sampai di wilayah Aceh. Alhamdulillah kemudian ditolong oleh saudara-saudari kita di Aceh. Aceh membuktikan bahwa mereka ini Masya Allah, meskipun awalnya aparat tidak mau menolong, warga muslim Aceh ini bilang, udah kalau negara memang tidak sanggup karena berbagai masalah, kami yang akan tanggung, kami yang akan tanggung rumahnya, kami yang akan tanggung sandangnya, kami yang akan tanggung makan dan minumnya sampai mereka kuat. Dan alhamdulillah sekarang mereka tinggal di daerah Lok Sumawe. Ada yang dari Aceh ini? Ada? Aceh mana? Daerah istimewa Aceh? Gak ada ini.
Mana Acehnya? Aceh Tengah ya. Sama Lok Sumawe jauh apa dekat? 2 jam, nggak begitu jauh ya. Masya Allah. Dan kemarin karena saya sempat ikut siarannya, melihat kondisi ya online ya, itu ya menggembirakan. Maksudnya menggembirakan adalah ini ada Muslim kesusahan, kita nggak kenal, ngomong aja nggak bisa. Ada yang bisa bahasa Rohingya? Oh nih Hanoha, bahasanya kan unik gitu ya, dan kayak orang ngomongnya cepet. Disebut bahasa Bangla juga enggak, bahasa Myanmar juga enggak. Saya pernah latihan sedikit-sedikit, sampai sekarang juga belum bisa. Karena dulu kan pernah ya kesini ngajak saudara kita dari Rohingya itu. Waktu itu sempat tinggal di pondok saya. Iya, kalau itu yang mirip, ini ada beberapa yang jadi akhirnya memang dan sampai saat ini bahasa Rohingya itu tidak ada bentuk tulisnya. Kalau kita kan bisa ya, bahasa nasional ada, bahasa daerah ada. Kalau suruh nulis bisa. Namanya kita nulis nama saya NAMA, kemudian spasi SAJA, kan bisa. Orang Rohingya belum memiliki kesepakatan bersama tentang bahasa tulis dari bahasa lisan Rohingya. Padahal satu di antara bukti dan cara mempertahankan peradaban adalah tulisan. Jadi kalau adik-adik nggak menulis, adik-adik adalah makhluk prasejarah. Jadi yang nggak suka nulis, mohon maaf ya, kamu akan segera punah. Masa prasejarah dengan masa sejarah itu pembeda utamanya menurut para pakar sejarah adalah dikenalnya tulisan. Jadi kalau kamu nggak suka nulis, kamu makhluk. Begitu kamu mau menulis, yang kamu tuliskan bukan hanya tulisan biasa, bahkan ide dan gagasan, cita-cita dan gagasan, maka saat itu kamu sedang membangun peradaban.